iman yang tidak benar dalam pengertian kalau itu kita lakukan di dunia. Terus apakah kalau orang menggunakan iman dari melihat kemudian pelan-pelan kemudian dia meyakini, salah nggak? Ya nggak salah, tetap benar, cuman dia bukan segala-galanya gitu. Ya, oke. Apalagi Allah menyatakan sanurihim, ya, ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, ya. Allah akan memperlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dunia, di semua ufuk, di alam semesta dan di dalam diri kita. Nanti kalau di Al-Balad makin kelihatan. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi kalau orang itu yang membuat kita ini punya pikiran buruk dan kemudian bisa galau, stres, depresi dan segala macam, karena sesuatu yang berada di luar diri kita. Ya, sebenarnya bukan berasal dari diri kita sendiri. Yang kita miliki itu kan sebenarnya mind kita, ya. Atau bedanya begini, kalau dalam Islam hati kita itu, atau fitrah istilahnya ya, kita ini memang dibikin oleh Allah hanif, cinta sama yang baik-baik. Jadi mungkin yang berbeda dengan ilmu pengetahuan sains dengan di Islam adalah kita ini sudah diciptakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sains itu masih debatable. Kita ini diciptakan baik atau buruk, itu masing-masing punya madhab. Ya. Kelompoknya Homo homini lupus menyatakan bahwa kita diciptakan buruk, masyarakat yang membuat kita baik. Karena itu kita menciptakan masyarakat dengan norm, law, aturannya dan segala macam. Dan itu yang membuat kita jadi baik. Yang satu enggak, kita diciptakan baik, masyarakat yang membuat kita jelek. Kan awalnya saya baik, giliran keluar, culture bikin saya begini, sehingga saya jadi jelek. Dan itu dua mazhab yang sama-sama kuat, sama-sama punya pendukungnya. Nah, dalam Islam enggak, kita diciptakan baik. Cuman Allah ngasih tahu jalannya, mana yang fujur, mana yang takwa, mana yang najdain, ya, mana yang najdain. Oke. Sesuatu yang di luar kita, yang seringkali membuat kita stres, galau dan segala macam, kalau pakai Al-Quran ada 3. Yang mestinya kalau kita tahu bahwa kita ini akan diuji dengan 3, mestinya kita sudah prepare dari awal, mestinya. Dan jangan sampai 3 ini membuat kita kehilangan bertasbih pada Allah. Mestinya kan begitu. Jadi kalau tadi yang membuat kita ini sumpah gara-gara tidak bertasbih, maka kita dikasih tahu sekarang apa hal-hal yang mungkin akan kita hadapi, yang nanti obatnya adalah tasbih, kan gitu. Yang pertama dari yang paling lightest sendiri, yaitu imtihan. Dari kata imtahana atau mihnah. Mihnah. Jadi imtihan itu sebenarnya ujian yang diberikan Allah yang tidak sampai membuat kita sakit. Dan ada pain-nya. Ada pain. Mestinya, misalnya kalau saya nggak tahu mungkin samalah dengan di Malaysia, di madrasah-madrasah dulu kalau exam kita nyebutnya imtihan. Ya, di madrasah imtihan, sedang imtihan, ujian. Ujian itu tidak dipukul kita, secara fisik kita tidak sakit. Itu namanya imtihan. Ada ujian, tapi misalnya kalau Quran menyontohkan di surat Al-Hujurat, ya. Ulaika innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Kata Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang menahan suaranya untuk tidak berkata yang keras di hadapan Nabi. Jadi etikanya dulu pernah kita bahas ya. Etika kita kepada Allah dan Rasul adalah kalau ada Allah dan Rasulullah, jangan sampai kita mendahului. Ya, sama seperti yang tadi itu, kita harus sami'na wa ata'na. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullah. Jadi apapun kalau sudah ada Allah sama Rasulnya, jangan kita mendahului. Kita harus ada di belakangnya. Sami'na wa ata'na. Ya. Oke. Sekarang kata Allah SWT, jangan kita ini bersuara yang keras di hadapan Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Zaman dahulu maknanya literal. Jadi kalau ada Nabi jangan berkata yang keras di hadapan Nabi. Tapi kalau kita lihat konteksnya adalah
Jangan memutuskan sesuatu sebelum melihat apa yang mau diputuskan oleh Nabi. Itu namanya la tarfa'u aswatakum. Dalam konteks sekarang, kalau sudah ada sunnah Rasulullah SAW, jangan besarkan pendapatmu sehingga kamu kecilkan pendapat Rasulullah SAW. Ya. Ini juga pukulan buat kita yang sedang kecimpung dalam kegiatan dakwah. Ada orang yang dakwah membesarkan namanya, tapi nabinya enggak. Yang diingat Allah, yang diingat orang adalah ucapan orang itu, tapi tidak hadisnya Rasulullah, tidak Quran yang diingat. Menurut itu begini, tapi tidak ada ingatannya kepada Allah dan Rasulnya, karena dia tidak membesarkan, meninggikan suara Rasul. Ya, kita tidak boleh meninggikan suara kita kalau ada Rasulullah SAW. Terus kata Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang menahan diri sehingga dia tidak bersuara keras, itu adalah orang yang memang Allah menguji dia agar dia punya takwa. Nah, ujiannya apa bentuknya? Bersabar untuk tidak bersuara keras di hadapan Nabi. Namanya imtihan. Nah, ujian yang kayak begini ini ujian yang tidak sampai menyakiti tubuh kita. Hanya butuh ketulusan, butuh kita untuk menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Namanya imtihan. Itu ujian yang pertama. Tidak sampai menyakiti kita. Ya. Oke. Kita juga akan dapat imtihan dalam hidup. Tergantung nanti ya. Dan Allah itu akan uji sesuai dengan kemampuan iman kita. Jadi yang menarik lihat, justru iman paling kuat kapan? Kalau kita dapat ujian ini. Menarik ya. Jadi Isra Mi'raj tadi dihadirkan untuk apa? Untuk memurnikan iman kita. Jadi justru karena ada peristiwa itu, ada ibtila itu, maka iman kita semakin kelihatan. Karena gini ya, iman itu kan abstrak awalnya. Nah, untuk mengetahui seberapa kadarnya, seberapa bersihnya, maka dihadirkan ujian. Nah, begitu akan ujian kelihatan kalau imannya itu benar-benar pure, imannya dan segala macamnya. Kira-kira begitu. Maka orang yang tidak pernah dapat ujian atau ujiannya terlalu rendah, ya kualitasnya rendah. Bahkan yang sama sekali tidak dapat ujian, dia lebih buruk lagi. Di Islam nanti dikenal dengan konsep istidraj, gitu maksudnya. Karena itu sebagai orang Islam kita harus pasti siap ini. Siap imtihan, siap bala, siap ibtila. Karena kita mesti akan dapat itu. Mesti. Dengan beda-bedanya. Lah beda-bedanya tergantung apa? Tergantung bagaimana Allah mau menyempurnakan iman kita. How Allah perfect our iman itu di beda-beda setiap diri kita. Karena itu ujiannya juga berbeda-beda begitu. Tergantung kualitas iman kita. Oke. Yang kedua sekarang kita lihat yang bala. Dulu pernah kita bahas, seingat saya Al-Qalam sudah pernah dibahas kan ya? Saya sudah lupa. Yang Al-Qalam itu contoh dari orang yang mendapatkan bala. Kama balawna inna balawna kama balawna ashabal jannah. Yang ini samu ada ila akhirih itu. Ada dua orang yang sama-sama menanam kebun, menjadi tukang kebun, gardener. Yang satu sukses, ya dua-duanya sukses, tapi kemudian tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Besoknya dia mau panen, tapi kemudian Allah hancurkan kebunnya. Ya, ceritanya begitu. Ujian kehilangan kebun itu disebut Al-Quran dengan bala. Ya. Kalau mau diperhatikan, kita lihat dululah sedikitnya surat Al-Qalam. Dari ayat yang tidak usah semuanya terlalu panjang nanti. Dari ayat ke-17. Oke. Dari ayat yang ke-17,
Inna sesungguhnya kami balaunahum, dari kata itu balaunahum. Jadi bala ya, ini ujian yang pertengahan. Ini sudah ada sakitnya, tapi nanti ada yang jauh lebih sakit lagi, namanya ibtila. Jadi dari yang tidak ada sakitnya secara fisik, sekarang ada sakitnya, namanya bala. Kata Allah SWT, sesungguhnya kami menguji mereka kama balauna, sebagaimana kami menguji ashabal jannah, orang-orang yang memiliki kebun atau di gardener. Kenapa Allah? Siapa yang diuji oleh Allah? Orang-orang Quraisy saat itu, ya, orang-orang Quraisy, karena dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nikmat sudah diberikan oleh Allah SWT kepada orang Quraisy. Jangankan mereka Quran turun di negerinya mereka, Nabi Muhammad ada di tempatnya mereka. 13 tahun mereka bersama Rasulullah SAW. Nikmat yang mana lagi itu? Dan dengan semua kenikmatan itu mereka tidak bersyukur. Makanya kemudian Allah menguji orang-orang Quraisy. Nanti katanya setelah Nabi hijrah, Mekah mengalami masa kekeringan sehingga mereka susah untuk makan. Ya, sebagai menyatakan makan bulu-bulu, makan rumput, darah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy setelah Rasulullah hijrah. Oke. Nah, peristiwa Allah akan menguji itu sebenarnya sudah diungkapkan semenjak ujian itu belum datang, yaitu di surat Al-Qalam. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ujiannya seperti ujian kepada gardener. In aqsamu, ketika mereka bersumpah, la yuslimunnaha muslihin, kami pasti besok pagi akan panen. Jadi mereka ini kejadiannya katanya orang Yaman, ya. Jadi ada orang yang super kaya raya dan soleh, tinggal di daerah miskin, penuh anak yatim, penuh orang-orang fuqara masakin. Bapaknya sangat baik. Dia kalau panen selalu membagi bagian kepada, jadi dia panen ngambil untuk keluarganya, sudah cukup untuk 1 tahun, sisanya dia berikan kepada du'afa, faqara dan masakin, gitu. Bahkan fuqara masakin kalau masanya panen itu diundang oleh ayahnya ini untuk hadir masuk ke dalam kebun, menikmati sisa-sisa makanan atau buah-buahan yang ada di dalam kebun. Itu kinerjanya. Dan itu praktek yang dilakukan oleh bapaknya sekian lama. Jadi dia menghidupi banyak keluarga sebenarnya, dan orang-orang yatim, janda-janda, semuanya ditanggung oleh bapaknya ini. Begitu bapaknya meninggal, sekarang kebunnya diwariskan kepada 2 anaknya ini. Tapi anaknya ini sudah beranak pinak karena sekarang dia sudah menikah, punya keluarga besar dan segala macamnya. Argumentasinya dia adalah, bapak dulu bisa melakukan kebaikan karena masih punya kami-kami yang kecil-kecil. Dan sekarang ini keluarga sudah makin besar. Saya sudah punya keluarga sendiri, kakak saya sudah punya keluarga besar sendiri. Nah, kalau kami melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh bapak, ya habis nanti uang kami. Itu alasannya mereka bangun. Karena itu kami tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh ayah. Itu sumpahnya mereka. Nah, dengan keyakinan itu mereka berkebun. Kebunnya baik sekali. Kalau dulu ayahnya kalau mau panen, dia umumkan, besok saya panen. Sehingga orang fakir miskin itu gembira dan ikut ke sana. Nanti ada waktu, kalau dibolehkan, oke, silakan masuk. Mereka menikmati buah-buahan yang ada di dalam dan mengambil sisanya untuk dibawa pulang, karena ada jatahnya untuk orang-orang miskin. Nah, ini enggak. Begitu dia mau panen, dia bilang in aqsamu, mereka berdua bersumpah, maksudnya hakul yakin besok dia akan panen, itu maksudnya in aqsamu itu. Ketika keduanya bersumpah, la yasrimunna, besok pagi kita akan panen. Karena saking yakinnya dengan masa panennya, Allah menyatakan apa? In aqsamu, mereka bersumpah. Masih ditambah lagi la yasrimunna. Kalau jenengan perhatikan ya, puan-puan perhatikan, ini semuanya menggunakan penguatan yang maksimal. 1,
menggunakan id aqsamu. Orang itu tidak bersumpah untuk hal yang biasa. Dia bersumpah untuk sesuatu yang untuk menguatkan. Ya, kalau saya berkata kamu polygamous, no, saya monogamous. Yang benar, katanya itu saya lihat tahu your second wife misalnya. Terus saya bilang, enggak, wallahi. Nah, sumpah itu untuk menguatkan statement itu. Orang ini diawali dengan kata sumpah, id aqsamu, sungguh, wallahi. Satu, penguatan pertama. Yang kedua pakai lam taukid, la yasrimunda, pasti. Nah, lam taukid. Yang ketiga pakai nun taukid, la yasrimunna, artinya juga sungguh-sungguh. Berarti kalau kita hitung 3 kali sumpah ini, penguatannya 3 kali. Wallahi in aqsamu la yasrimunna musbihi, besok pagi. Seakan-akan dia melihat begini, dia datang ke kebunnya, dia lihat kebunnya sudah menguning semuanya dan dia super yakin. Oke, Dek, besok kita panen. Dan tidak ada keraguan untuk itu at all. Lihat kritik saya. Ada di dunia ini yang bisa kita memiliki keyakinan yang absolut? Enggak ada, kecuali kematian. Itu maksudnya. Orang ini sudah yakin aqsamu dan segala macamnya. Oke. Dan itu ujian dari Allah. Kadang-kadang ujian kita yang pertama itu menurut akal kita, kebiasaan kita, keyakinan kita mesti begini, dirubah sama Allah. Agar apa? Agar jangan kita ini mengkultuskan sesuatu selain Allah SWT. Ini kalau begini mesti beginilah. Itu juga yang sebagian ulama menyatakan alasannya kenapa misalnya Khalid bin Walid dipecat, digantikan oleh Rasulullah SAW dengan yang masih kecil. Nah, dayani ya. Bayangin, Khalid bin Walid kuagah, panglima kesohor, tidak pernah kalah dalam perang dan segala macam. Diganti. Penggantian itu mengguncangkan tentu saja. Kenapa? Salah satunya adalah karena ada yang menganggap bahwa keyakinan orang-orang terhadap Khalid bin Walid itu sudah sampai pada keyakinan kalau Khalid yang mimpin kita pasti menang. Dan itu tidak baik buat akidah. Karena itu kemudian dirubahlah itu. Oke, sekarang kita ke sini. Dia itu sudah sangat yakin besok akan panen. Id aqsamu la yasrimunna musbihin. Kemudian orang ini berkata, wala yastasnun, dan dia tidak istisna. Istisna itu melakukan pengecualian. Maknanya ada 2. Satu, makna yang pertama dikaitkan ke Allah, makna yang kedua dikaitkan kepada kebun. Kalau dikaitkan kepada Allah begini, wala yastasnun, dan dia tidak, terima kasih, dan tidak membuat pengecualian kepada Allah SWT. Maksudnya ini semuanya, usaha ini bisa jadi panen kayak gini itu karena saya, karena kami. Nothing to do with Allah helps, tidak ada, ini usaha kami. Ya, egoismenya muncul. Gini ya, kita ini lihat, bibit awal penyakit itu justru karena orang lepas dari Allah SWT. Tadi bibit yang membuat kita senang dan sukses itu kapan? Saat kita menghubungkan terus dengan Allah. Kan itu ada tasbih. Allah sekarang nunjukin kenapa orang menjadi tidak bahagia nanti. Awalnya dari apa? Dari dia lari dari Allah dan membesarkan egonya. Padahal kita diminta apa? Membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Nanti kalau jangan perhatikan tujuan puasa ada 3. Litukminul iddah, nomor 2-nya walitukminul iddata, terus walitukabbirullah ala ma hadakum. Kita diminta untuk membesarkan Allah selama puasa itu atas apa yang Allah hidayahkan buat kita. Maksudnya puasa itu puasa itu harus menjadi cara kita untuk membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita. Konkretnya begini, puasa itu kan sebenarnya latihan untuk memilih Allah atas desakan diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kan benar itu.
Kita maunya makan, tapi kita tidak mau makan. Padahal lapar. Kita maunya minum, tapi kita tidak mau minum. Kita maunya gossiping, tapi nggak mau gossiping. Kita mau backbiting, tapi tidak mau backbiting. Karena tidak Allah, tidak boleh sama Allah, tidak boleh sama Allah. Menarik, tidak ada training semacam itu di luar Ramadan. Dan kalaupun kita sedang bertentangan, seringkali siapa yang menang? Diri kita, Allah yang kalah. Ada orang sedang gosip di luar Ramadan, we jump and get involved, ya kan? Seneng itu, juicy, ngomongin orang lain itu, ya, lupa kita. Padahal kita tahu Allah tidak boleh, udah, jangan bawa-bawa Allah ke sini lah. So, jadi kita ini selalu memenangkan diri kita, karena itu egonya makin tumbuh. Maka seakan-akan 11 bulan itu ego kita makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kalau ego kita kuat, Allahnya makin meskipun ini tidak untuk Allah ya, makin kecil, makin dalam pribadi kita. Karena itu puasa latihan untuk walitukabbirullah. Benar ya. Dan menjadi mudah memenangkan Allah melawan diri sendiri itu menjadi mudah kalau Ramadan. Kalau di luar Ramadan susah banget. Wong sudah niat puasa Senin gagal gara-gara es kelapa muda, ya kan? Susah. Itu yang menarik. Jadi lebih mudah. Nah, itu yang dimaksud dengan walitukabbirullah. Nah, sama sekarang dengan dibala ini. Orang ini wala yastasnun, istilah Al-Quran. Dia itu menganggap semua usaha yang kita lakukan karena kita, nggak ada Allahnya. Dulu saya mengingatkan seperti kerjanya engineer sama tukang kebun ya, atau nelayan. Mestinya pekerjaan tukang kebun itu ingatan kepada Allah besar atau kecil dibanding orang yang profesional? Besar, mestinya profesional yang ingatan kepada Allah kecil. Persis. Kalau kita dealing dengan komputer, ya kalau kita programmer, ya udah semuanya usaha 100% karena tangan kita. Kita coding, apalah dulu ya. Kita mengcoding, oke? Semuanya 100% pekerjaan kita. Tapi kalau orang bercocok tanam, dia ada masa di mana dia menggantungkan sama Allah. Air bagaimana nanti, apakah benih yang saya tanam tumbuh dengan ke kanan atau ke kiri, ada urusannya Allah. Ini tuh nunjukin apa? Orang yang sudah sangat super egois. Kalau saya bikin baju tailor, terus saya bilang ini baju ini adalah karya saya, my work, wajarlah. Memang dia yang motong, memang dia yang menjahit, memang dia yang pasang button. Terus kalau dia bilang this is my own produk misalnya, wajarlah. Tapi kalau orang bercocok tanam jadi gardener misalnya, nggak bisa dia bilang begitu. Karena dari seed sampai menjadi apalah, nggak bisa. Lihat Al-Quran menyatakan wala yastasnun. Sampai kayak begitu orang ini tidak ingat Allah. Karena itu dia tidak bikin istisna. Dia tidak mengecualikan ini semuanya karya saya, tidak ada Allahnya. Itu mentalitas yang gila menurut saya itu, saking egoisnya. Dan yang menarik sekarang, ini hubungan dengan kerja itu menarik ya. Jadi kalau di social science, misalnya di karma, memang kerja itu adalah alat untuk meneguhkan our identity. Kalau di karma, ya, di Marxism, itu kerja itu awalnya adalah proses self-actualization, bukan for profit, enggak. Nanti kapitalisme yang merubah itu. Lihat, bayangin. Dan dua-duanya tetap salah kalau menurut Al-Quran Al-Karim. Itu yang menarik. Jadi kalau kata karma, dulu awal orang bekerja itu bukan for profit, for recognition. Jadi kalau makanya misalnya kalau orang tailor di kampung, dia kerja menurut dia, bukan menurut customer. Misalnya dia bilang, oke, saya butuh besok selesai sore ya, can do it. Saya satu hari cuma bisa 2 baju. Kalau you mau, next week baru selesai. Oke, dia sendiri yang motong desainnya, bentuknya. Kita tidak boleh terlalu masuk. Kalau dia jahit sendirilah.
Nggak mau dia. Dan begitu selesai, baik, terus dipakai, orang senang, waduh apa Pak, dan semua orang ingat itu karyanya itu. Sama lah, kalau puan-puan bikin cake, mana yang lebih disenangi? Apresiasinya atau uang yang didapatin? Apresiasi. Kalau expert bikin cake, mau dimakan dan kita senang, ya Allah, wah enak banget sama ini, senang kita itu. Jadi duit itu second awalnya, katanya Marx di masa komunis awal dulu, waktu kita awal hidup. Nah, pelan-pelan masuklah industrialisasi. Yang awalnya produk itu punyanya si produsen, sekarang jadi mass product, digantikan oleh mesin. Maka kerja kemudian bukan self actualization, karena kita dipaksa dengan standar yang sudah dipakai oleh pabrik. Kalau dulu saya jadi tailor, di sini saya tulisi Yahya, di sini saya tulisi Yahya. Maka begitu orang pakai baju, that's my identity. Semua orang menyatakan ini bajunya oke. Dan itu menggembirakan, katanya Karma. Justru kerja itu fungsinya untuk mencapai happiness. Itu yang menarik. Kenapa? Karena you self-actualization. Maslow bicara demikian. Salah satu puncak dari kebahagiaan adalah kalau kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Nanti di Islam nggak begitu. Jauh lebih dalam lagi kalau di Islam. Bukan aktualisasi diri yang penting kalau di Islam itu. Pengabdian kita sama Allah. Itu yang menarik. Jadi nilainya digeser kalau di Islam. Ya dirubah. Kita tidak untuk mencari recognition dari orang. Tapi dari Allah. Kerja bagian dari ibadah. Bukan dari mencari uang, mencari popular recognition dan segala macam. Yang semuanya semu ini. Nanti ujung-ujungnya kalau kita mencari recognition dari orang, sakit. Tetap sakit kita. Once orang tidak ngasih recognition, the down. One orang pesan roti sama kita, dan gini kok begini ya rasanya, down kita. Itu yang menarik. Karena semuanya masih semu. Tapi menurut saya udah bagus Marxism mikir kayak begitu, karena dia mau mengembalikan yang dirampas, yang kata Karma disebut dengan alienation. Kalau kita kerja di pabrik, kemudian orang teralienasi. Teralienasi dari produk. Pertamanya dari produknya kita sudah lupa itu, udah ada lagi nama Yahya di sini. Karena kerjaan saya cuma menyambung antara ini sama sini kalau di pabrik. Dan saya tidak boleh masuk pikiran saya dan segala macamnya. Terus selesai, di sini ya diganti Adidas, diganti Nike misalnya. Tidak ada nama saya di sana. Saya teralienasi dari fellow workers karena tidak boleh bicara, masing-masing berhadapan dengan mesin sendiri-sendiri. Saya teralienasi dari sampai terakhir puncaknya kata Marx, orang teralienasi pada dirinya sendiri. Karena dia tidak tahu, karena ekonomi sekarang menghargaimu hanya seperti mesin. Bos hanya marah, kenapa kamu tidak sampai target? Mestinya 1 hari 40. Dia tidak mau tahu you sakit atau apa. Jadi kita hanya menjadi mesin. Makanya itu begitu hari Jumat, kita menjadi human being lagi. Kata dia, thank God it's Friday. Kenapa? Karena Senin sampai Jumat you machine. Karena memang kapitalisme membuat orang kehilangan kemanusiaan. Dan kita dipaksa untuk dapat duit itu karena kita mau survive. Dan itu benar kalau kita perhatikan di negara-negara barat sana. Kalau kita perhatikan, orang kehilangan kemanusiaannya dalam pengertian itu. Tidak ada. Mungkin kalau di kita masyarakatnya masih komunal, ya, masih ada cakap-cakap. Bayangin di sana yang individualis, pulang ke rumah tidak ketemu siapa lagi, berangkat pagi, pulang sore, ketemu dengan mesin, balik lagi, begitu terus ya. Begitu Jumat dia tengah, lihat karena dia ingin jadi manusia. Apa hal yang pertama dari manusia itu? Love. Karena itu dia lari ke pub, lari ke dan segala macamnya. Dan itu yang digelisahkan oleh Karma. Dia ingin bawa, karena itu mimpi komunisme adalah orang nanti cukup bekerja cuma 4 jam, sisanya orang bisa berbahagia, rileks dengan keluarganya. Minyak karena dunia ini dikuasai oleh segelintir kapitalis. Kalau kekayaan dunia itu dibagi merata, kita hanya bekerja 4 jam. Itu mimpinya
Dari perspektif itu menarik, oke. Nah, di Islam sekarang perhatikan, kita nggak dikirim ke sana arahnya dalam Islam itu. Kita kerja adalah ibadah, tidak menuntut apresiasi orang. Di Indonesia banyak artis menjadi prostitut, terutama yang sudah tua-tua. Ya, maksud saya yang sudah tidak laku lagi di televisi. Misalnya yang sudah katakanlah 40 years old ke atas. Itu banyak yang jadi prostitut. Kenapa? Karena dia tetap mau direcognize sebagai selebriti, pakaiannya tetap mahal, mobilnya tetap baru, dan segala macam. Karena dia, semua orang menyatakan you an artist, you an artist, you an actor. Dan biayanya untuk hidup sebagai artis mahal. Sementara dia sudah tidak dapat uang. Caranya adalah melacur. Di Indonesia terkenal, kemarin ada artis namanya Vanessa 80 juta terkenal di sana. Karena kalau booking dia untuk 1 hour atau 2 hours, we have to pay 80 million. Dan dia ditangkap di Surabaya. Jadi ternyata ada di Indonesia itu untuk artis-artis itu ada, kalau di Indonesia namanya mucikari, germonya yang mendistribut ya. Ya, apa di sini? Bapak ayam. Ada bapak ayamnya. Jadi ceritanya dia dari Jakarta ke Surabaya. Jadi yang pesan sudah 80 juta, sudah masuk, berangkatlah gitu. Nah, nanti di bandara ditangkap karena ketahuan sebagai online prostitution di Indonesia. Ramai kemudian, sehingga jadi ramai Vanessa 80 juta terkenal ya. Jadi, dan itu sebenarnya sudah lama kayak begitu itu. Para artis hidup dengan cara begitu itu. Itu yang menarik. Kenapa sebenarnya kalau kita pikirkan recognition? Maknanya sebenarnya manusia cari uang nih, bukan saja karena dia takut tak makan. Kan? Karena approval dan national. Persis. Pada tingkat awal kita nyari duit awalnya. Tapi kalau sudah lama kita tidak nyari duit. Nyari popularity, nyari recognition, karena kita senang dianggap orang kaya. Nanti Quran itu menarik, melihat bahwa jadi kita ini, pride kita itu merasa honor and luxuries itu kalau dimiliki oleh kita dan kita merasa mulia dan kita senang. Itu yang nanti akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nanti menarik, kita nanti ke Al-Fajr begitu ibtilah, makin kencang. Dan ujungnya semuanya itu dunia, sesuatu yang berada di luar kita. Kita akan terheran-heran bagaimana wataknya para sahabat Nabi kalau kita lihatnya. Bahwa dignity-nya dia tidak masuk di akal kita. Coba bayangkan, Umar bin Khattab sama Abdullah bin Al-Jarrah. Mereka mau mengunjungi satu tempat lah. Umar menjadi Amirul Mukminin. Dia turun ke oasis mau membasuh mukanya dulu. Tapi sandalnya diselempangkan di sini, jadi sepatunya di sini. Dan itu gambar yang kurang appropriate for the president lah. So Abdullah bin Jarrah commented, dia bilang, ya Amirul Mukminin, copotlah sepatu lah, tidak layak lah. Malu dilihat orang-orang. Masa presiden sininya sepatu kan enggak. Marah Umar. Umar kata dia, our dignity, kata dia, kita ini orang yang rendah. Islam yang membuat kita mulia. Kita ini orang yang tidak terhormat. Iman yang membuat kita punya kehormatan. Celaka kamu Abdul Mujarrah kalau kamu merasa kehormatan dan harga dirimu karena pakaian dan dunia ini. Kita ini orang yang mulia karena Allah. Loh, ini kan gila ini. Kalau saya baca kayak gini, ya Allah, kok ada orang yang jiwanya semacam itu, kuat banget dan ditipu dengan di luar diri kita. Itu yang menarik. Zaman ini kan tidak. Kita ini lemah pribadi kita karena kita menjadi mulia karena sesuatu di luar kita. Ganti HP, we feel more beautiful. Itu kan menarik. More significant. Karena gara-gara ganti HP, gara-gara pakai pakaian baru dan kita lebih more confident. Sebenarnya kan sembuh sebenarnya itu kalau kita pikirkan. Di Islam kita tidak mikirkan begitu. Itu yang menarik. Bagaimana Nabi Muhammad bisa merubah cara pandang
cara dia melihat apa itu yang namanya beautiful, honor, berubah semuanya. Kenapa? Karena Quran. Cara dia berpikir menjadi berubah, melihat orang menjadi berubah. Dan nanti dia perhatikan, kalau kita mau mulia, mudah enggak kita menghormati orang yang kaya? Mudah banget. We respect those who have a lot of wealth sama money, gampang respect itu. Respect sama Tun Mahathir gampang karena dia punya jabatan. Respect sama orang yang mobilnya bagus gampang. Lihat resepnya kata Al-Quran. Kalla bal tukrimunal yatim. Obatnya begitu. Kamu tidak respect sama the lower class. Kalau kamu mau jadi orang terhormat, bagaimana? Wong kamu sama orang yatim aja tidak menghormati. Kata Al-Quran Al-Karim. Jadi semuanya dirubah. Kamu gampang menghormat orang kaya. Sekarang coba menghormat orang yang muda. Menarik. Nanti wala tahaduna ala tu'amil miskin. Nanti kita lihat cara Allah merubah persepsi kita dan segala macamnya. Dan nanti kita menghormati manusia sebagai makhluknya Allah. Mestinya kan itu dalam Islam itu. Hatta sekarang di dunia Islam pun kita tidak menerapkan begitu. Kita tidak menghormati orang karena amal solehnya, karena akhlaknya, tapi karena sesuatu di luar dirinya, karena mobilnya, karena jabatannya, karena masa Allah kalau kita pikirin. Ya, Masya Allah, di Indonesia lucu-lucu bahkan. Ada orang yang kaya raya, sudah cukup sebenarnya, tapi masih running for parliament member, for bupati, untuk governor, untuk macam-macam. Nanti kalau gagal sakit ya, ada yang banyak masuk rumah sakit. Biasanya kalau habis sekarang di Indonesia habis general election, karena semuanya nanti sekian itu kalau nggak jadi, penuh rumah sakit jiwa kan. Ya kan orang stres. Lucu-lucu. Ada yang sebelum jadi karena untuk dapat vote ngasih karpet ke masjid. Jadi masjid dikasih karpet dengan janji dihitung-hitung. Jamaah masjid berapa begini-gini. Nanti kalau pilih saya vote for me, oke. Disumbang ke masjid. Gagal dia, ditarik karpetnya dari masjid. It's true. Jadi di Indonesia itu yang masuk rumah sakit, yang bunuh diri, macam-macam. Apa yang dia kejar sebenarnya? Lucu manusia itu kalau kita pikirkan. Wali kota saya di Malang namanya Aba Anton, ya. Dia pengusaha kaya. Within 1 week dia sudah dapat uang 1 billion di Indonesia. Pengusaha gula Cina, kaya dia. Gula, pengusaha gula. Jadi kalau dia untuk money, ngapain jadi wali kota? Berapa gajinya wali kota? City mayor. Berapa gaji city mayor itu? Nggak banyak. Tapi yang dia inginkan apa? Punya power, recognition, dan segala macam. Itu yang dia cari. Kalau duit sudah terlalu banyak, sekarang di mana dia? Di penjara. Karena korupsi, karena proyek yang apa dan segala macamnya. Saya jadi rendah ya. Apa yang dia cari? Uang sudah dapat dan segala macamnya. Mestinya kalau kita kan tinggal amal soleh kalau kayak kita itu. Udah cukup, sudah semuanya punya. Ngapain running for city mayor, bikin kepala pusing lah kepala. Ya, mestinya bangunlah mos, bikin pesantren, amal soleh, umroh tiap minggu, selesai. Masya Allah, saya pikirkan. Tapi ada orang yang lain. Kenapa? Purpose-nya itu yang berbeda tadi itu. Itu yang kita menarik. Oke. Itu yang kalau Al-Quran menyatakan wala yastathnun. Yang pertama, dia tidak bikin istisna, egonya besar. Ya, ego itu dikaitkan dengan urusan achievement. Itu yang menarik. Lihat kenapa kalau kita ada achievement, karena itu kita tidak boleh terlalu spoil sama orang itu. Kita harus ngasih recognition, tapi jangan terlalu besar-besarkan. Ya, karena itu justru menjembrapkan. Karena itu lihat, kita juga harus cepat meresponnya dengan kalimat alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya itu benar sadar ke Allah. Kita ini ngomong alhamdulillah tapi tetap egonya besar. Alhamdulillah itu kalau bukan karena saya, itu maksudnya yang pertama. Jadi ini penting karena itu penyakit sebenarnya. Kita yang bikin penyakit diri kita sendiri, ya. Oke. Jadi di Al-Quran wala yastathnun. Yang pertama maknanya kalau dihubungkan sama Allah. Yang kedua wala yastathnun itu dihubungkan sama hartanya. Maksudnya kalau ayahnya dulu dibagi hartanya itu.
sekian untuk keluarganya, yang ini untuk fakir miskin. Jadi dia mengecualikan, yang ini sebagian untuk orang miskin. Jadi di tafsir wala yastasnun maknanya dua. Satu, dia menyatakan ini my own achievement, nggak ada Allah di dalamnya. Karena nggak ada Allah, ngapain juga saya ngasih ke fakir miskin sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Itu maksudnya. Itu berbarengan. Kalau kita ini egonya naik, mesti kita tidak bisa sharing sama orang lain. Itu yang benar ya. Kan itu sudah mesti. Orang yang kikir mesti egois. Orang yang tidak kikir mesti dia tidak egois. Itu yang menarik. Kalau kita sadar dari awal bahwa ini rezeki dari Allah, insya Allah mudah berbagi sama orang lain. Karena dan kita tidak menyadari bahwa uang saya habis kalau saya nafkahkan untuk di jalan Allah SWT. Justru itu bagian uang saya akan kekal. Semua prinsipnya berbeda. Kalau kita egois ngasih spending, karena itu nanti Allah bicara spending. Habis gitu. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Al-Quran Karim indah sekali Al-Quran itu ngoreksi batin kita itu. Dan sekarang tasnunnya itu karena di sini dia tidak menghargai Allah SWT, tidak ada kontribusi Allah kata dia, makanya dia tidak berbagi dengan orang-orang yang menurut Al-Quran mestinya kita berbagi. Nah, tapi kalau di sini kita melibatkan Allah, mesti kita ingat itu. Ya, Masya Allah kalau kita perhatikan itu. Ada banyak orang yang kalau bekerja dia sudah sadar duluan. Di Indonesia ada banyak orang yang bahkan mengiris hati kita. Ya, ada penjual bubur yang haji akhirnya ditulis oleh Ustaz Yusuf Mansur, itu lucu. Jadi dia kalau jual bubur belum laku dia sudah bagi dulu sedekahnya. Jadi dia berangkat orang kecil, dia jual pakai gerobak kecil, tapi dia sudah bagi dulu. Ini nanti kalau habis dapatnya segini, oke. Pagi dia sedekah dulu udah. Belum sebelum jualan ini jatahnya sedekahnya. Terus jalan. Menarik. Orang kaya harus diingatin untuk sedekah. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Dan dia sukses karena itu. Sukses karena itu. Oke. Itu namanya wala yastasnu. Fatafa 'alaiha ta'ifu min rabbik, dan karena yakin itu enggak ada Allahnya, Allah marah. Sebenarnya kalau kita pikirkan, tapi di sini bukan Allah marah ya. Tapi maksudnya itu yang mengundang. Sekarang kita perhatikan. Coba kita lihat. Kemudian Allah menurunkan kepada kebunnya itu dengan ta'ifun, seperti tawaf. Tawaf itu apa? Kalau kita bergerak melingkar ini seperti kebun. Ini hukumannya, cara Allah menghancurkan, dikirimkan segerombolan yang melingkupi semuanya ini. Jadi ibaratnya ini kebunnya, tidak ada celah yang bisa selamat. Jadi kebunnya ini, azabnya nanti semuanya ini, tidak ada satupun yang luput. Itu namanya ta'ifun min rabbik, dari Tuhannya. Wahum naimun, sementara dia tidur, dia nggak tahu, tapi dia punya full conviction, kata dia besok kita akan panen. Nah, sekarang saya tanya, ini adab atau ujian dari Allah? Tergantung kita melihatnya. Kalau kita melihat kita ini orang beriman, sebenarnya Allah terlalu sayang buat kita, Allah caring sama kita. Kalau itu tidak dihancurkan, apa yang terjadi? Egoisme makin memuncak, ya kan? Dia makin dapat kaya, makin hancur dia, makin tidak ingat Allah. Ujungnya kemana dia? Dan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena makin kufur dia, makin kufur, makin jauh. Allah sayang, you sudah di puncaknya sekarang, kata Allah. Di puncak dosa yang kamu lakukan, kesalahan yang kamu lakukan. Kalau saya tidak stop sekarang, bahaya kamu. Saya masih sayang sama kamu meskipun kamu gitu. Akhirnya dihancurin sama Allah. Lihat, cara pandangnya bisa berubah. Nah, maka kita bisa melihat, kita tidak bisa menyalahkan Allah kalau kayak gitu, karena Allah terlalu sayang. Dan nanti alhamdulillahnya orang ini menyadari di ujungnya, awalnya. Nah, itu kan makanya kalau kita lihat sebenarnya kalau orang itu yakin, kalau dari awal dia bisa tasbih, apapun masalah dia bisa. Karena itu nanti ada
yang saya kirimkan ke KH, nanti ada bahasan orang-orang yang disifati Al-Quran yang menjadi kekasihnya Allah dengan apa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Gak ada sedih, gak ada kecewa dalam hidupnya. Kenapa? Karena tadi itu, karena dia tasbih sama Allah, diuji sedih, diuji penderitaan, dia sabar sama Allah, diuji dengan kekayaan, dia syukur sama Allah SWT. Untuk orang yang kayak begini, dunia mau berubah kayak apapun, dia tetap bahagia orangnya. Nah, sebenarnya kan kita ini mau itu dalam hidup sebenarnya. Cuman kita keliru mencarinya, kan begitu sebenarnya. Masya Allah kalau kita. Dan itu walinya Allah, kekasihnya Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Nanti ada satu slide itu yang isinya ayat-ayat yang berkenaan dengan orang-orang yang disifati Allah dengan la khauf wa la hum yahzanun, ya. Oke, kita lanjutin dulu. Fa asbahat kasarim. Pagi itu mereka sudah mau menjadi orang yang pemanen. Fatana atau musbihin. Dan mereka saling memanggil satu sama lain secara keras di pagi hari. Ada yang menyatakan di tafsir mereka agak telat bangunnya karena dia mau berangkat pagi hari benar. Kenapa? Karena kepingin tidak ada orang yang tahu. Ya. Wah, kikirnya dia, ya. Bakhilnya dia. Kalau dulu bapaknya ngasih informasi, besok saya mau panen, oke ya. Berarti orang itu ikut rombongan itu, nunggu waktu, karena dikasih waktu sama ayahnya. Oke, selesai kita sudah silakan kalau mau masuk. Ngasuh orang-orang miskin itu, ngambil jatahnya. Ini enggak, dia sudah ngomong sama saudaranya, kita pergi very early morning. Maunya apa? Agar jangan ada orang fakir miskin yang ikut. Saking pelitnya. Anirtu ala harthikum in kuntum sarimin. Saudaranya bilang, ayo bangun kalau kamu mau benar-benar memanen. Fantalaq wa hum yatakhafatun. Dan dia pergi keduanya, wa hum yatakhafatun, ya. Dia berbisik-bisik, enggak mau ngomongnya rendah, enggak mau ngomong keras. Kenapa? Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin, agar jangan sampai satu orang miskin pun masuk dalam kebunnya. Saking kikirnya dia, ya. Wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha. Saya singkatkan, begitu dia kemudian melihat sampai di tempatnya, falamma ra'awha, begitu dia melihatnya, qalu inna ladallun. Kata satu orangnya bilang, ini tersesat kita ini, bukan ini kebun sawit kita. Kok hitam semuanya sekarang? Kayaknya kita tersesat ya kak. Terus dia bilang, bukan, justru kakaknya yang bilang begitu kalau ditafsir, adiknya yang lebih soleh, ya. Terus dia bilang, bal nahnu mahrumun. Terus satunya bilang, enggak, kita bukan tersesat, tapi kita diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum, yang lebih pertengahan di antara mereka, yang lebih kecil, yang lebih soleh, dia berkata, alam akul lakum, lihat jawabannya, alam akul lakum laula tusabbihun. Kamu sih, dulu kan aku sudah bilang sama kamu agar kamu itu bertasbih. Ya, jawabannya apa? Tasbih. Jawabannya. Dulu kan saya bilang, kamu sucikan Allah, kamu deklar kesempurnaannya Allah. Jangan kamu menyangka ini semuanya usaha kita. Kamu bikin ini usaha kita semuanya. Siapa yang kasih air? Siapa yang dan segala macamnya? You mengambil, you seakan-akan tidak bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu subhan, baru dia ucap sekarang. Baru dia sadar, qalu, dan dia berkata apa? Subhana rabbina inna kunna zalimin. Tapi masih baik. Ini contoh ujian yang membuat orang masih sadar. Fa'aqbala ba'dum ala ba'di yatalawamun. Tapi masih karena berat, mereka satu sama lain berhadapan, saling mencela satu sama lain. Ini gara-gara kamu sih, gara-gara kamu. Dulu kan saya sudah kasih peringatan, kasih advice sama kamu, tapi dia bilang, ya kamu ngasih peringatan aja. Wah, saling menyalahkan dia. Qalu ya wailana inna kunna dhalin. Kata dia, aduh, kehancuran buat kita. Inna kunna dhalin. Sesungguhnya kita sudah melampaui batas. Dan nanti ada rumusnya ya. Kapan kita berbuat tagha? Kalau kita tidak
grateful. Jadi kalau nanti ada rumusnya, kalau orang itu syukur, ya, kalau orang itu syukur, mesti dia amal soleh, rumusnya. Tapi kalau dia kufur, ya kufur nikmat ya, dia kufur nikmat, bukan kufur batinnya, dia tidak menerima syukur dari nikmatnya. Lah ini mesti dia akan melakukan tindakan yang lain, karena dia menyangka Allah nggak ngasih saya ini, memang udah terserah. Nanti kalau Quran bilang dia akan melakukan perbuatan tughyan, ya, atau rebellion, karena dia tidak merasa. Nah, tughyan itu nanti bentuknya maksiat dan segala macamnya itu, korupsi dan segala macamnya, ya. Oke, kita lihat dulu di ayat ini. Dia bilang inna kunna zalimin. Sekarang dia sadar, ya. Dia fa'aqbala ba'dhum yatalawun qalu ya inna kunna zalimin. Dia sadar kalau dia sudah melampaui batas. Asa rabbuna, sekarang dia kembali sama Allah. Semoga Allah ayyubdilana, mengganti kepada kita khairan yang lebih baik minha, dari kebun yang sudah dihancurkan ini. Inna ila rabbina raghibun. Kita ini hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadzalikal azab, seperti itulah azab. Wala azabul akhirati akbar, dan azab Allah di akhirat nanti jauh lebih besar. Lau kanu ya'lamun. Kalau ditafsir, nanti dua orang ini menjadi tersadar, taubat, dikembalikan lagi kebunnya oleh Allah, dan hasil panennya jauh lebih bagus dari yang semula. Gara-gara apa? Sekarang justru kalau kita ini ada tasbihnya, egonya enggak, justru makin lebih baik sebenarnya, ya. Dan Allah ngingatin apa? Ada dua azab itu yang berkorelasi satu sama lain, azab di dunia dan azab di akhirat. Sama sebenarnya. Kalau orang galau terus di dunia, nanti dia makin galau di akhirat. Sebenarnya itu sebenarnya Allah itu ngasih tes, sebenarnya ngasih tes agar kita ini tidak suka sama neraka. Semua perbuatan maksiat kalau tidak percaya, pasti membuat kita ini nggak suka, nggak sedih dalam hidup, menderita dalam hidup. Dan nanti ujungnya di akhirat pun kita makin sengsara. Semua perbuatan yang baik itu mesti melahirkan kedamaian sebenarnya dalam hati. Dan nanti di akhirat juga melahirkan kebaikan. Kenapa dibuat begitu? Biar kita ini punya tesnya, itu maksudnya. Karena kalau tidak ada tesnya, tidak ada rasanya, bagaimana kita mau mencintai surga dan membenci neraka? Gak bisa. Gak bisa. Karena itu kata Rasulullah SAW, as-sidqu tuma'ninatun. Ya, kebenaran itu membawa hati tenang. Wal ithmu mahaka fi sadrik. Dosa itu menggelisahkan jiwa kita. Itu rumusnya sudah mesti itu, nggak mesti. Nah, yang digambarkan, lah itu ujian yang nomor 2, namanya bala. Ujian di mana Allah mengambil sebagian dari nikmat oleh kita. Coba bayangkan ya, ini semuanya masih diambil. Imtihan, ujian. Bala masih ujian, berupa dikurangi harta kita, diambil harta kita. Yang terakhir enggak, dikasih banyak harta justru. Itu yang ibtilah, itu yang berat. Karena kita menganggap itu nikmat, tapi sebenarnya dia itu yang paling berat. Justru yang bala, kehilangan itu bala, masih mudah itu. Justru yang kita tidak sadar yang di sini ini yang banyak orang lupa, dan seringkali kita lupa di situ. Nah, kalau di sini nanti beda lagi, yang di sini penyakit rohaninya beda. Dia menyangka dekat sama Tuhan. Kalau yang di sini dia merasa egonya yang besar. Semuanya punya penyakit sendiri-sendiri kalau kita perhatikan. Masya Allah, itu yang bahaya, itu yang bahaya. Oke, kita lanjutin nanti yang di ibtilah.